Oke, ini menu kita hari ini sahabat ternak. Ada jagung tadi ya, sama pepaya muda, daun singkong, juga daun kaliandra. Ada juga kembang sepatu yang halus ya. Ada juga bayam ya, bayam liar paling banyak sih, dominan sih. Ada juga daun pepaya sama batang-batangnya. Ini bayam liar ya. Ada juga daun kunyit. Nah ini umumnya. Gamal juga ada di bawah sedikit. Oke, nanti kita proses mah. Nah, jadi kita baru coba ini ya. Ini daun jagung sama batangnya, tapi yang kecil ya, yang kecil-kecil. Kita mau dicoba juga kira-kira tingkat kehalusannya semampu apa mesin kita ya, karena yang penting adalah proses pencacahannya ya, berapa kali baru bisa kita fermentasi. Ini kedua kali. Kalau seperti ini masih terlalu kasar, untuk kambing atau sapi boleh. Ini udah bisa. Jadi kita harus selalu bereksperimen ya, kira-kira yang terbaik yang mana untuk alternatif ya. Lalu seperti ini udah bisa ya. Nah, cuma penghalusannya ya ataupun pencacahannya agak lama ya. Nih. Tapi boleh ya sebagai alternatif baru ya. Nih teman-teman. Singkong ya, daun jagung sudah, daun singkong sudah, bayam sudah ya, bayam palgum. Ini tadi setelah kita lakukan pencacahannya, baru kita gabung dengan seperti ini ya. Ini adalah ikan campuran sekitar 1 kilo ya. Nah 1 kilo aja cukup. Ini hanya penariknya saja teman-teman, kita campur. Nah setelah kita aduk seperti ini, nah tadi tambahannya pepaya sudah kita masukkan lagi ya, pepaya muda campuran dengan dedak. Ini molase dan empat ya, yang sudah kita larutkan terlebih dahulu sekitar 2 jam yang lalu. Nah baru kita aduk lagi dengan dedak untuk campuran, dan pembasahannya kita basahi lagi dengan larutan empat dan molase. Nah cara pencampurannya seperti ini teman-teman. Nah kita siapkan wadah baskom yang besar seperti ini ya, mau bulat ataupun mau yang baskom tahu seperti ini tidak apa-apa. Baru ini kita tuang ke sini dulu. Nah seperti ini ya, sudah kita tuang di baskom. Ini jujur sekali, sayang sekali ya teman-teman, dedaknya kurang sekali nih. Tetapi resikonya memang kalau untuk yang ini, begitu sudah kita proses hari ini, 1 hari ini harus selesai, tidak boleh besok, karena besok udah busuk ya, udah membusuk, basi dia.
bahan-bahannya. Jadi ini harus kita proses benar-benar hari ini, harus selesai. Nah ini kurang sekali nih teman-teman, sayang sekali nih. Harusnya tadi dadaknya sekitar, kalau untuk gini banyaknya 5-8 kilo kalau biasanya ya yang kita buat ya. Nah jadi berdasarkan bahan yang sudah kita buat tadi, harusnya bisa menjadi 3 drum ya, 3 drum full penuh, karena untuk tambahan dadaknya juga banyak ya. Nah ini kita upayakan nanti 2 drum ya. Jadi 1 drum ini untuk kita biasanya kita pakai 3 hari ya, 3 hari atau 6 kali kasih pemberian makanan untuk sekitar 120 ekor dewasa ya. Nah seperti itu dia teman-teman. Nah ini udah saya bilang ya, kurang sekali karena biasanya dia hasil akhirnya seperti ini, masih dominan dadaknya daripada daunnya. Ini cacahan daun tadi lebih dominan daripada dadaknya, tapi apa mau dikata ya, tadi tempat pakan ternaknya nggak buka ya karena hari Minggu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah sih, hanya saja pada saat pemberian nanti dengan menggunakan ini kita harus tambahi lagi dadaknya dan jagungnya sedikit lagi. Nah gitu teman-teman. Nah seperti ini baru nanti kita kasih lagi cairan molase ini ya. Jadi ini kita selesaikan dulu, oke. Nah ini proses pencampurannya teman-teman. Nah jadi kita buat sedikit-sedikit biar dia merata. Ini harus merata, jadi kita ambil sedikit. Nah ini tadi karena bahan-bahannya cukup basah ya, jadi kita terlalu banyak menggunakan airnya ya. Nah gitu. Tapi harus merata semua ya, basah tapi tidak terlalu basah. Diambil lagi sedikit dari yang kering, campur lagi kalau dia terlalu basah, gitu seterusnya sampai nanti menurut kita sudah pas. Makanya perlu baskomnya yang besar ya, kalau kecil agak susah. Nah ini masih ada, jadi kita tambahkan lagi dari atas ini. Jadi nggak terlalu banyak sih kebutuhan sebenarnya kalau bahannya basah. Kenapa? Karena kurang dedak, tapi yang penting merata dia teman-teman. Nah oke. Baru ini yang sudah kita masukkan tadi sedikit kita tekan ke bawah biar padat, tidak ada rongga udara. Baru kita tambahkan lagi. Gak apa-apa kalaupun ini agak kasar ya, nanti lunak semua ketika sudah difermentasi. Nah baru diulang lagi proses seperti yang tadi teman-teman. Jangan banyak-banyak dulu, campur lagi. Nah begitu seterusnya sampai nanti selesai. Padatkan lagi. Sampai penuh ya. Nah gitu dia, baru nanti ditutup dengan plastik dan tutupnya, oke. Baru ditimpa lagi di atas oleh ini, oke. Nah seperti itu, ditumpuk biar dia kedap udara, oke. Nah gitu teman-teman. Nah habis itu kita buat tanggalnya.
Ya, ini semuanya teman-teman, semua tanggal 2 Juni, tanggal 7 Juni, ada lagi tanggal 12 Juni, ada lagi tanggal 16 Juni ya. Jadi semuanya ini. Nah, baru kita lihat tanggalnya, paling cepatnya 4 hari ya baru bisa kita pergunakan. Kalau kita sudah bisa sampai 20 hari baru kita pakai. Nah, ini tadi yang per tanggal 30 Mei ya. Nah, tadi kita ambil sebagian. Nah, jadi untuk pemakaiannya ketika sudah diambil harus langsung ditutup lagi ya, dibuat jadi kedap udara lagi. Ini kita pakai karet ya teman-teman. Nah, kita ikat pakai karet biar dia tidak masuk udara. Nah, inilah posisi atau kondisi setelah dia jadi. Ini aroma fermentasinya kuat sekali, aroma tapenya kuat sekali. Nah, ini jadinya teman-teman. Jadi jagungnya juga ketika sudah difermentasi dia akan membengkak ya. Ya, jadi perubahan atau penambahan nutrisi ketika sudah dilakukan fermentasi itu 3-4% proteinnya atau penambahan gizinya gitu kira-kira ya teman-teman. Nah, ini jadinya. Nah, ini jadi dia tidak basah sekali ya, dia justru seperti inilah ya, jadi tidak basah. Makanya pada saat pencampuran dengan molase tidak boleh basah ya, tidak boleh basah. Artinya ketika kita buat seperti ini dia tidak netes lagi ya, kita peras begini dia tidak netes lagi, ketika kita pegang dia langsung pecah. Tanda-tandanya seperti itu teman-teman. Nah, inilah yang akan kita kasih. Jadi sudah komplit, jagungnya juga sudah ada, tambahan nutrisi dari pakannya juga sudah ada, pakan pabrikannya maksud kami dari purunya sudah ada, baru ditambah dengan dedak yang kita tambahkan pada saat pencampuran, dan juga purnya ya, tapi tidak banyak ya teman-teman. Ini kemarin kalau tidak salah memang kita buat sekitar 3 kilo ya, kalau yang sekarang kita buat tinggal 1 kilo aja ya. Nah, baru dedaknya yang perlu banyak. Ini kita kekurangan dedak sebenarnya, ini kurang banyak ya dedaknya ya, ini yang udah dicampur. Jadi dedaknya itu kalau tadi 1 ember ini kita bagusnya dikasih sekitar 4 kilo ya. Nah, jadi dedak itu harganya sekarang 3.500 ya, lumayan murah ya. Jadi sekitar 20-30% dedaknya. Ini tadi kurang sekali teman-teman, ini tadi hanya sekitar 2,5 kilo ya. Nah, nanti kita campur lagi. Ini pun terbatas sekali, makanya kita tidak lanjutkan tadi untuk pencacahan yang berikutnya ya. Ini besok lagi kita lakukan. Nah, seperti itu prosesnya teman-teman. Jadi udah tahu ya, dari proses awal pencacahan, pemilihan daun-daunnya, pencacahan, pencampurannya. Mudah-mudahan mengerti ya, memahami. Dan kalau ada pertanyaan atau komentar silakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe.